Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berkesempatan datang ke kandangnya Mas Alvin di Desa Mbogorejo, Sedan, Rembang, Jawa Tengah, tanggal 28 bulan 11 2021. Ini kebetulan pas lagi rame-ramenya. Ini Mas Alvin. Mas, selamat siang Mas. Selamat siang. Mas, ini ternakannya apa Mas? Penggemukan ya? Nggih. Penggemukan vetening. Oh, vetening. Idul Adha. Nggih. Ini waktunya makan siang. Oh, ini waktunya makan siang Mas. Iya. Oke, ini langsung pas waktunya makan siang. Dicek comborannya atau makannya. Ini pakannya nganggo apa Mas? Pakai apa Mas? Ini sementara kita menggunakan hijauan. Silase hijauan, pakai silase. Oke. Kalau pagi kita kasih comboran. Ah. Terus Makannya berapa kali Mas? kalau enggak 3 kali ya 2 kali. Berarti Kalau pagi sore. comboran. Ya. Kalau sempat siang dikasih, kalau enggak ya hanya pagi dan sore. Sore. Ya. Oh. Ini ada berapa ekor Mas? Ini 1, 2, 3, 4. 14. Ini gibasnya, dombanya penggemukan ada 14. Ini ada etawanya. Ini ada yang masih kosong. Oke. Jadi ini makannya masih menggunakan silase rumput untuk penggemukan. Jadi Mas Alvin ini menyediakan juga untuk poelan acara akikah atau syukuran. Bagi kawan-kawan yang menginginkan domba untuk acara itu atau kambing, nanti bisa menghubungi beliau. Nanti nomornya saya sertakan di deskripsi bawah. Ini Cukup Mas. Ini hanya untuk cemilan siang. Oh, ini cemilan siang Mas ya? Iya. Oh, Soalnya jarang sekali siang hari. Rata-rata hanya pagi, sore, dan kalau ya malam. Untuk merangsang pertumbuhannya itu biasanya saya kasihkan di malam. Oh, Kalau iya. ke posisi libur nyantai di rumah ya tak tambahi pagi. Pakan ya. Pakan siang. Ya. Karena sampean kalau hari-hari biasa sibuk Mas ya di sekolahan ya. Ya. Oke. Ini yang PE. Ini yang tawa. Kelas-kelasnya ringan ini. Ya, kelas-kelas ringan ini. Ekonomisan lah. Ekonomisan. Mas mulai ternak penggemukan mulai udah berapa tahun Mas? Saya itu mulai 2015. Saat itu saya ikut gabung di grupnya Pak Sadit. Villa Domba. Oh, Villa Domba itu ya. Yang dulu pernah juara 1 di Jawa Tengah, dan alhamdulillah sampai sekarang saya masih eksis di penggemukan ya. Penggemukan. Kalau etawa ini baru berjalan 2 tahun. Oh, kalau etawanya Alhamdulillah hasilnya sudah terlihat. terlihat ya Mas ya. Oke, ini kawan-kawan. Etawanya hasil sudah terlihat. Ini langsung lagi ke kandang kambingnya. Tawa. Nah, ini ada pacekan. Ya, ini pejantannya nanti coba saya turunkan. Ini pejantannya ini punya Mas Alfi. Ini ada terahnya nggak Mas? Ada turunan dari Mas Dirman itu apa ya? Ini yang Samunggala atau Pulung atau PM? PM. Ya, Oh, PM putu ya. PM ini. Ini putu PM. Ini cucu PM. Ini cucu PM. Dulu waktu saya dapat itu rusak. Dan Rusak. alhamdulillah sekarang sudah Bagus ya. membaik, ya. Ini super Mas ini Mas ya. Iya. Mas mau tanya, kalau jasa kawin ngawinkan ke sini tuh berapa Mas? Sebenarnya itu saya tidak Menarip ya? menarip. Hanya saja kalau dikasih ya alhamdulillah saya terima, kalau enggak ya enggak apa-apa. Tapi Oh. saya itu Mas, pakainya sistem apa itu, kalau sudah minggu ini atau 2 minggu sekali, kalau Persiklus. siklusnya. Kalau 2 minggu sudah ada yang pernah ngawinkan ke sini ya
kalau ada lagi ya saya tolak, jadi tidak terus menerus. Oh. Demi kesehatan. Iya iya iya, ini pacekannya. Ini ekonomisan Mas, ini agak miring harganya, ini sudah kawin. Oh ini sudah kawin. Ini ada yang mau dijual Mas? Ya kalau ada yang menginginkan nanti. Oh kalau harga cocok ini dijual, tapi ini bagus loh. Ini kawan-kawan, ini telinganya lempit. Nah, lumayan lah. Ini juga yang ini cempe ini. Dere. Dere ya. Ya. Tapi kemarin sudah kawin dengan putu PM. Loh, ini masih dere ini Mas. Iya, soalnya waktu putu PM mandi, saya mandikan, ini turun. Loh, lah kok tiba-tiba mendekat terus buntutnya kupat kopi di PM ini ya, putu PM ini kak diam saja, ya udah tak pegangi kok kena satu kali ya? Terus berhenti sebentar terus kena lagi 2 kali yang ini. Ini kawinan dengan putu PM semua. Ini mantap ya. Coba nanti ini turunkan. Ini tawanya. Gede Mas, abot ya teman. Ini mau dikeluarin. Jadi ini sudah lama saya menginbox Mas Alfi, baru hari ini kesampaian saya di kandangnya. Mas Alfinya juga baru ini bisa dikonfirmasi. Wes mantap. Ini maskot kandangnya Mas Alfi. Mas super ini, jos ini Mas. Mantap lah. Lumayan, ini cukup lumayan bagi kita pemula. Iya, ini kalau bagi kita belajar ini sudah lumayan. Sudah lah. Lumayan ini ya. Iya. Super ya. Belinya panjang. Ini kemarin dulu Mas beli agak miring ya karena rusak itu ya. Ya belinya kemarin itu 5.300.000. Ini belinya 5.300.000 Mas. Ya. Oh, ini belinya 5.300.000. Sempat ditawar 7 juta. Tapi berhubung dipakai sendiri untuk pejantan ya. Jadi belum dilepas Mas ya? Dilepas. Nah ini jadi ada yang nawar 7 juta belum dilepas. Tapi kalau ini harga 7 juta terlalu murah. Harusnya masih di atas lagi ya, soalnya telinganya bagus. Gelambirnya bagus, kaki-kakinya kokoh. Ini namanya mulut ngetek ini. Iya, mulut ngetek. Mulut ngetek. Ya. Belum nyadil, kalau belum sudah nyadil ya, lebih bagus ya. Iya itu mulutnya belum nyadil, mulut ngetek. Oke ini rewosnya bagus, driwul, ekornya agak miring sedikit. Ya, enggak apa-apa Mas, untuk pacek sudah bagus lah ini. Terahnya kan jelas. Oke kita tanya-tanya di penggemukan kibasnya dulu. Oke. Mas berapa bulan sekali panen Mas? Jadi mulai dari beli bibit sampai jual. Kita prioritaskan di Idul Adha Mas. Jadi kita panen hanya 1 tahun 1 kali. Tapi mulai tahun ini saya hanya kurang lebih hanya 9 dan 8 bulan penggemukan. Jadi kita pilihnya bibitan agak besar. Jadi sudah kelihatan jugruknya, kelihatan tanduknya, harganya juga pun cukup mahal sekarang. Jadi nanti kisaran umur 8 bulan 9 bulan merawat, Idul Adha baru kita jual. Oh gitu ya Mas ya. Dan alhamdulillah setiap Idul Adha kita masih kurang-kurang untuk untuk kambingnya, tapi karena faktor tenaga dan lokasi, hanya kapasitas segini ya, mau gimana lagi tetap kita sediakan 20 sampai 25 ekor. Kalaupun nanti kurang ya Idul Adha kita carikan ke tempat yang lainnya. Jadi kalau ada kawan-kawan menginginkan untuk kesini walaupun belum ada poelan, Mas Alfi bisa mencarikan ya. Siap. Okay. Kita punya mitra, kita punya kawan. Oh ada mitra banyak soalnya. Mitra banyak, meskipun itu untuk akikoh nanti mintanya itu gibas ataupun Jawa ya. Kita ada mitra, jadi untuk harga pun kita bisa miring karena dari mitra. Maksudnya mitra itu ya sesama pedagang, cuma tidak ambil di pasar tapi langsung ambil di rumahnya. Jadi tidak ada istilahnya harga dinaikkan atau ditinggikan mana-mana, tidak. So harganya cukup. Selama sampean menggeluti dunia peternakan kambing ini Mas, apa yang Anda rasakan?
yang saya rasakan karena ini sebagian dari hobi. Ya. Yang saya rasakan ya selalu senang. Selalu Ya. senang Mas ya. Jadi hiburan selain bersama keluarga, ya selain berkeluarga, bersama keluarga saya juga ini beternak. Peternak. Jadi beternak ini saya gunakan untuk hobi tapi menghasilkan. Jadi selain prioritas nanti bersama keluarga juga bersama ini ternak. Berarti senang Mas ya tetap. Ya, senang karena apa? Dari pertama kita senang, insya Allah nanti kita bisa menghasilkan domba dan kambing yang berkualitas karena kita berawal dari senang. Kalau kita hanya berawal dari keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang besar, tapi prosesnya tidak diikuti dengan senang dan tidak diikuti dengan seksama, ya mungkin hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi alhamdulillah hasil yang kita harapkan sesuai dengan jeripayah yang sudah kita. Mas, biasanya kan menggeluti peternakan kambing itu sampean udah lama ya termasuk ya. Itu pasti lama. Ada suka dukanya. Ya. Menurut Anda apa aja Mas? Kalau dukanya dulu sebelum ada kandang ini kan baru sekitar 2 bulanan. Iya. Dulu kambing itu kandang yang lama, kambing itu lompat dari kandang. Kebetulan kambing ini tidak ada talinya. Jadi ada talinya, sekali melompat ya gantung diri ya. Jadi kalau ini sudah saya liarkan di kandang, di peta. Di petaan. Petaan, jadi tidak khawatir nanti kalau kambing jatuh itu bisa lari, jadi tidak menggantung. Yang kedua, dukanya itu nanti kesehatan kambing. Jadi kita harus mengetahui persis terkait kesehatan kambing. Kambing ini dalam kondisi sakit, kondisi sehat, terus kemudian termasuk kalau domba ini kutu yang paling kutu ya Mas ya. Yang paling rawan itu kutu. Jadi kita harus bisa mempelajari dan melihat kambing kalau sudah terbiasa, kita bisa melihat kambing ini sehat atau tidak, kambing ini lahap makan, terus kutuan apa tidak, insya Allah sudah bisa. Sudah ini ya Mas. Yang penting ini kesehatan. Jadi mempelajari tentang kesehatan kambing yang nomor 1 itu. Mas, untuk pemula biar tahu ukuran kandang kambingnya jenengan ini berapa kali berapa Mas? Ini lebarnya berapa per sekat ini? Kandang ini ukuran sekat bersama kayunya, lebarnya ini 45. Oh ini 45 Mas ya, per sekat ini. Sekat ini 45 cm. Tapi yang sana itu ada yang 48. Oh iya ya, mulai dari 45 ke idealnya 45. Kalau 50 itu terlalu lebar. Jadi untuk pengemukan kurang bagus, tapi kalau 45 itu sudah bagus. Sudah bagus. Posisi kambing kecil, domba kecil masih bisa berputar. Tapi kalau sudah besar nanti mungkin hanya maju mundur. Oh iya ya. Ini ukurannya 45. Mungkin ke belakang 1,30 meter. 1,15 meter. 1,15 meter ke belakangnya. Jadi lebarnya ini 45 sampai 50 ya. Mas Alfi, terakhir ini Mas, saya mau minta motivasi untuk peternak pemula. Motivasi yang perlu diperhatikan untuk peternak pemula. Yang pertama, geluti dulu, senangi dulu apa yang ada di depan. Milih kambing apa yang nanti bisa prospek untuk penghasilannya, terus pelajari terkait kesehatan kambing. Kalau di penggemukan kesehatan kambing dan cara memberi makan dan campurannya apa saja. Tapi kalau untuk breeding itu harus lebih intens lagi karena proses kambing yang peranakan itu harus dimulai detail, mulai dari pakan, kemudian nanti masa birahi, masa beranak dan lain sebagainya. Jadi selalu dipantau terus, selalu dipelajari. Kalau menginginkan peternak sukses ya digeluti secara telaten. Jadi tidak hanya menginginkan hasilnya saja, tapi juga harus melalui proses yang panjang. Oke. Pokoknya
tapi saya lihat pada masa pandemi ini saya melihat pemuda-pemuda sekarang sudah mulai sudah mulai cinta dengan peternakan kambing ya. Semoga peternak Indonesia, peternak pemuda Indonesia semakin banyak dan semakin jaya. Oke, terima kasih Mas Alfi atas waktunya. Oke kawan-kawan, ini kita lagi di kandangnya Mas Alvin Farm ya. Ini udah cerita-cerita sama beliau. Oke, gitu aja liputan kali ini di kandangnya Mas Alfi di Desa Bogorejo, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Oke, saksikan terus liputan-liputan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.